Hari ini saya akan banyak berbicara kebenaran firman Tuhan tentang kemurnian hati. Karena kalau hati ini nggak bermurni di hadapan Tuhan, hati ini mudah melenceng, mudah melintir, dan ujungnya banyak motivasi-motivasi yang tersembunyi di dalamnya. Kita ini kalau nggak sungguh-sungguh memurnikan hati kita di hadapan Tuhan, kita banyak motivasi. Kita cari Tuhan pun karena ingin sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi cinta yang murni itu dihasilkan karena benar-benar ada ketulusan dan kemurnian. Kalau kita mencintai pasangan kita akan berusaha berikan yang terbaik untuk pasangan kita. Kita terima kekurangan kelemahannya. Kita tidak hanya sekedar mencari keuntungan tanpa peduli perasaan dan kemauannya. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar murni dan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, tentunya hati kita ini benar-benar hanya untuk menyenangkan Dia. Tapi dengan berjalannya waktu, banyak sekali orang terjebak, tertipu, diseret oleh keinginan daging dan hawa nafsunya, sehingga dikuasai oleh keserakahan, ketamakan. Banyak orang yang melayani Tuhan, ternyata bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tapi melayani kepentingan dan keuntungan perutnya sendiri. Kalau hamba Tuhannya mencintai dan mengasihi kepentingannya lebih dari apapun juga, dan bisa pakai manipulasi firman, pakai ayat apapun juga untuk membenarkan perbuatannya yang berurusan dengan uang, apalagi jemaatnya yang nggak ngerti apa-apa. Maka ini kemurnian hati sebagai hamba Tuhan itu perlu dijaga, Bapak Ibu. Ini bukan mainan. Menjaga kemurnian hati itu keharusan. Kalau tidak, hati kita nanti jauh dari kasih karunia Tuhan. Hati kita menjadi jahat, culas, dan tamak. Karena hati kita ini pada dasarnya jahat sekali. Makanya perlu diperbaharui terus. Jiwa kita, kemauan kita, kehendak kita itu juga harus diperbaharui selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Pada dasarnya manusia itu nggak ada yang baik, jahat semuanya. Pingin keserakahan, dikuasain serakah, pingin sesuatu. Apalagi kalau hamba Tuhan ya, pakai firman Tuhan, segala macam tipu daya di dalamnya, pakai ayat-ayat tertentu untuk ngumpulin uang jemaat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kelihatannya rohani, dipakai ini dan itu, padahal itu nggak benar di hadapan Tuhan. Kan Tuhan tuh ngelihat motivasi hati. Hari ini kan banyak orang komplain, Pak, ini kok ngajarnya seperti ini, masalah uang melulu, ngomongnya kok persembahan terus-terusan, Pak. Kok dia sedikit maksa, sedikit ngancam, dan lain sebagainya. Loh, apakah itu benar, Pak? Banyak orang tanya kepada saya seperti itu. Saya pikir, ya kita harus tanya Tuhan, benar nggak itu dari Tuhan? Karena hamba Tuhan itu bisa pakai ayat manapun juga, bisa untuk memanipulasi kepentingannya loh. Hanya untuk sekedar dapat persembahan dan uang. Dia bisa pakai ayat persepuluhan, dia bisa pakai ayat buah sulung, dia bisa pakai ayat lumbung Yusuf dan lain sebagainya. Padahal hanya untuk ngumpulin duit, untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, hari ini orang berlomba-lomba bikin gereja tujuannya untuk cari jemaat yang kaya-kaya, karena itu sebagai investasi yang besar, karena jemaat itu adalah aset. Dipikirnya jemaat adalah aset yang akan memberikan keuntungan terus-terusan. Nah, biasanya gereja-gereja yang hanya melayani orang-orang kaya dan gak peduli orang miskin, biasanya ada motivasi tersembunyi di dalamnya. Tujuannya sih kelihatannya rohani melayani Tuhan, padahal di dalamnya itu penuh ketamakan, serakahan, dan kerakusan. Saya temuin banyak orang ngeluh dengan kebusukan-kebusukan yang terjadi di gereja Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, engkau meski tambah hari tambah pintar, tambah peka. Kalau dideketin hamba Tuhan, siapapun namanya, mau hamba Tuhan kecil, mau hamba Tuhan besar, mau hamba Tuhan nggak terkenal maupun hamba Tuhan terkenal, kalau hanya deketin hidupmu, keluargamu dengan tujuan uang, jauh lebih baik jauhin. Sebab tidak semua hamba Tuhan hatinya murni. Tapi banyak juga hamba Tuhan yang hatinya murni, itu banyak. Banyak orang sekarang berlomba-lomba ingin pelayanan padahal hanya sekedar ingin dapat makan. Kalau saya ini sebagai hamba Tuhan, tentunya yang gaji saya adalah Tuhan. Saya nggak perlu minta uang sama jemaat. Tuhan yang ngurusin dan cukupin. Ya puji Tuhan, sampai selama ini Tuhan cukupin saya. Harusnya yang benar itu hamba Tuhan itu memberi makan jemaat, bukan minta uang sama jemaat, atau minta makan sama jemaat. Harusnya hamba Tuhan memberi contoh teladan yang baik, bukan memeras uangnya jemaat dengan begitu rupa, dengan tipu daya, pakai ayat apapun. Apalagi sekarang lagi getol,
orang pingin bangun gedung gereja dan mengumpulin uang jemaat. Padahal nanti kalau bangunan itu sudah jadi, atas nama keluarganya bukan atas nama yayasan kebanyakan. Dan bisa diwariskan keluarganya. Ya, Bapak Ibu yang jadi jemaat Tuhan yang sekarang meski pakai hikmat, pengertian harus pintar. Bagaimana benar-benar melakukan firman. Lu menabur itu tidak salah. Menabur itu tidak salah. Tapi kalau kamu dipaksa menabur dengan motivasi jahat dari hamba Tuhan, ya jangan mau. Menabur itu dengan penuh sukacita dan rela. Kalau kamu nabur dengan terpaksaan itu udah gak benar itu. Apapun yang kita lakukan dengan terpaksa, bukan karena kemurnian, ketulusan, karena kita mencintai Tuhan, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Hanya sia-sia belaka. Ini banyak orang, jemaat-jemaat ditipu oleh hamba-hamba Tuhan yang tamak dan serakah. Tidak heran, bukan jadi contoh, mereka banyak kepahitan malahan. Banyak terluka. Jadi pandangannya tentang gereja Tuhan itu sinis. Hari ini banyak sekali orang-orang sinis dengan gereja-gereja besar. Karena apa? Mereka hanya ngejar keuntungan. Hari ini memang puji Tuhan ada namanya, diizinkan Tuhan namanya COVID. Ini benar-benar memurnikan gereja Tuhan. Mana yang benar-benar murni dan mana yang tidak akan kelihatan. Kalau gereja yang murni ya pasti dia akan tetap berjalan seperti adanya. Tidak akan jerit-jeritan uang persembahannya kurang atau mengalami perpecahan. Pasti akan tetap jalan seperti apa adanya kok. Semua gereja itu kalau sudah berurusan dengan uang, kalau tidak pecah gerejanya, ribut gegeran gerejanya, rebutan posisi, rebutan jabatan, karena gereja uangnya gede sekali, persembahan itu gede sekali. Kalau nggak salah pengelolaan keuangan, pingin nonjol, pingin lebih hebat satu dengan yang lainnya. Makanya semua pelayan Tuhan itu harus belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau dia nggak bisa mengendalikan dirinya, dia nggak bisa mematikan semua keinginan dan hawa nafsunya, ketika dipercayakan berkat, dipercayakan jemaat, dipercayakan gereja besar, motivasinya bukan lagi untuk Tuhan, tapi hanya untuk keuntungan dan keuntungan. Sekarang buka di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup itu memberi keuntungan yang besar. Kalau ibadah itu disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Kita lahir nggak bawa apa-apa, nanti kita mati pun juga nggak bawa apa-apa. Tapi selama di bumi ini banyak orang tertipu. Ada tipu daya kekayaan. Dia selama di bumi harus ngumpulin kekayaan sampai lupa Tuhan. Ngumpulin kekayaan sampai keluarganya hancur. Ngumpulin kekayaan pakai manipulasi firman Tuhan. Atas nama Tuhan. Katanya untuk pelayanan untuk Tuhan, padahal untuk melayani perutnya sendiri. Ini yang harusnya kita harus waspadai, jangan sampai kita ini terjebak dan tertipu oleh keinginan mata, keangkuhan hidup dan keinginan daging. Kalau enggak nanti kita akan ujungnya bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau udah ada makanan, pakaian cukuplah. Kalau udah ada sandang, papan, pangan, itu udah cukup. More than enough. Tapi pada kenyataannya kan manusia dengan memiliki indera penglihatan, matanya melihat, keinginan matanya begitu ingin sesuatu yang mewah, ingin sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Ingin sesuatu yang lebih mahal, lebih baik, lebih bagus. Ya itu nggak salah sebenarnya. Tapi kalau hidup kita sampai mengingini hal yang bagus, yang terbaik, itu nggak salah. Tapi kalau sampai kita ini dikuasai oleh keinginan, benar-benar dikuasai hawa nafsu dan keinginan untuk memiliki hal seperti itu, dan akhirnya kita melakukan segala macam cara, kita lupa Tuhan, itu yang nggak benar. Kalau cukup, udah ada makanan, udah ada pakaian, ada rumah tinggal, itu cukup. Tapi manusia nggak berhenti sampai situ. Dia ingin mencapai sesuatu. Apalagi kalau hamba Tuhan. Pingin selalu lebih gede, pingin nonjol lebih gede, pingin nonjol lebih hebat. Dengan dalih pingin memuliakan nama Tuhan. Padahal ada motivasi di dalamnya, sama aja. Jahat. Ujungnya nanti kalau pingin gede, duit ujungnya. Makanya ini penting nih, masalah duit. Ini meski beres hati kita ini, jangan sampai dikuasai. Kalau kecil biasanya hati masih murni. Nanti kalau udah mulai diberkati, hati gampang melintir. Makanya harus benar-benar hati kita itu nempel banget sama Tuhan. Jangan
sampai dikuasai. Makanya perlu mati terhadap diri sendiri itu. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau hamba Tuhan sampai ke level itu, hidupnya pasti dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini orang gembar-gembor revival kebangunan rohani Pentakosta ketiga atau apalah sebutan namanya. Tapi gerejanya hanya melorotin uang jemaatnya. Pingin revival, ini tuh. Tapi jemaatnya dipaksa-paksa harus beri persembahan A, B, C, D, E, F, G. Padahal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita ini nggak bisa mati ya terhadap diri sendiri masalah keuangan ini, itu akan begitu menjerat dan menjerumuskan kita kepada banyak pencobaan. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Banyak hamba Tuhan ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Pakai uang persembahan diinvestasikan ke hal yang nggak benar, akhirnya bangkrut. Banyak, kadang saya nggak habis pikir, ya usaha tuh boleh itu loh. Tapi jangan pakai uang persembahan jemaat. Atau jangan meras jemaat. Maksa jemaat untuk persembahan. Harus beri ini, harus beri itu. Padahal jemaatnya lagi susah. Jemaat tuh sekarang lagi kondisinya susah. Kondisinya ekonominya lagi babak belur. Tapi harus berasa nabur. Kamu akan menuai. Gereja itu jangan ngajarin judi. Gereja itu ngajarin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Pikul salib, mati daging, sangkal diri. Hidup memiliki karakter Yesus Kristus Tuhan. Diajarin kayak judi. Kamu nabur sekian, kamu akan menuai. Kamu membayar ini, nanti kamu akan menuai sekian. Kalau dengan terpaksaan ya akan percuma dan sia-sia. Harusnya gereja memberi makan pada jemaatnya, bukan minta makan kepada jemaat. Kalau hamba Tuhan yang benar ya pasti akan memberi makan kepada jemaatnya, bukan minta makan. Kalau bisa guntingin bulu dombanya, diguntingin, diperas susunya, dagingnya diambil, mati lama-lama. Tidak heran banyak orang-orang kaya itu sekarang kepahitan dengan kelakuannya hamba Tuhan yang mata duitan. Saya temu beberapa orang yang sangat sangat diberkatin. Dia cerita banyak hal ketika ketemu hamba Tuhan. Itu horor sekali kelakuannya. Mengerikan sekali. Saya pikir kok bisa ya, padahal dia ngomong firman. Dia khotbah. Ya, ternyata ya memang yang dikejar motivasinya lain. Itu penting itu Bapak Ibu. Kalau engkau bergereja di hamba Tuhan yang tamak, serakahnya mentingin kepentinganmu sendiri, yang mau duitmu aja, engkau gak akan mengalami pertumbuhan secara rohani loh. Kamu bisa ditipu dengan nubuat palsu, dengan doa-doa yang muluk-muluk, padahal hidupmu tidak akan mengalami breakthrough dan berubah. Pada kenyataannya, banyak jemaat Tuhan yang melarat, dan gak diurusin gereja yang melarat biasanya. Realitanya banyak jemaat yang kaya-kaya yang diurusin hamba Tuhan dibanding jemaat-jemaat yang miskin. Saya itu sangat salut sekali dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa. Mereka mulai dari nol, tidak pengen terkenal, dia hanya tulus melayani dan dia bertahan hidup adanya, itu luar biasa sekali. Tapi sekarang mega church ini sekarang berlomba-lomba pengen bangun gedung gereja, pengen terlihatan keren, pengen terlihatan sukses dan berhasil. Kalau sukses dan berhasil itu dilihat dari berapa jemaatnya, berapa jemaatku, berapa pengikutku, berapa persembahanku. Kalau hanya yang dikejar itu ya, itu prinsip dunia. Prinsip dunia itu tidak boleh dibawa ke dalam gereja. Kalau prinsip dunia, cara dunia, penilaian dunia, nilai-nilai dunia dibawa ke gereja, nanti jemaatmu nggak ngerti kebenaran loh. Jemaatmu bisa murtad, ngawur, pikirannya ngaco, hidupnya nggak ngerti kehendak Tuhan loh. Kelihatannya melakukan aktivitas rohani, tapi sebenarnya mereka hatinya tuh jauh dari kasih karunia Tuhan. Pola pikirnya, cara pandangnya persis seperti orang dunia. Sedangkan kita ini adalah warga kerajaan surga. Harusnya kita menghidupin sistem dan cara hidup kerajaan Allah. Cara-caranya kerajaan Allah kita terapkan di muka bumi ini, sehingga orang-orang dunia bisa melihat kita mempunyai sistem yang berbeda. Sistem kerajaan Allah. Bukan cara dunia dibawa ke gereja. Standar dunia dibawa ke gereja. Banyak hamba Tuhan pakai standarnya orang dunia. Makanya ngejar kekayaan. Lomba-lomba bangun gedung. Untuk persiapan. Padahal nanti juga untuk anak cucunya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Engkau yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, harus pinter, harus berhikmat. Harus berhikmat. Sekarang coba perhatikan tuh. Kalau ada hamba Tuhan minta mau bangun gedung, mau bangun gedung. Nanti tanya sama gembalamu yang ngotot ingin bangun gedungnya gede-gede itu.
Itu nanti gedung di atas nama yayasan atau nama PT atau nama pribadi, tanyain. Nanti diwariskan loh. Diwariskan buat anak cucunya loh. Dengan segala macam pakai ayat apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti ya memang itu urusannya gembala masing-masing. Urusannya hamba Tuhan masing-masing. Tapi jemaat Tuhan kok mesti pintar. Jangan mau dimanfaatkan hamba Tuhan yang mata duitan. Menabur itu wajib dan harus. Kamu nabur tidak harus di gereja. Di mana Tuhan gerakkan hatimu, kamu bisa menabur di sana. Tuhan sanggup melipat gandakan benih yang kamu taburin. Tapi kalau nanti saya ngomong begini, gembala itu pasti jengkel sama saya, marah sama saya. Ya marah ya terserah. Tapi kita harus ngomong tentang kemurnian hati kok. Kalau gembalanya sekedar meresin uang jemaatnya, tanpa ngajarin hidup dewasa dalam Kristus, dibawa muter-muter dengan sekitaran seperti itu dan diancam-ancam, itu udah gak benar. Perlu berubah dan bertobat para hamba Tuhannya, supaya melahirkan satu jemaat yang benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mengalami kemurnian. Saya menjumpai banyak sekali jemaat-jemaat yang kepahitan dengan gereja. Kok saya pikir kepahitan dengan gereja lu kok bisa gitu loh. Bukannya gereja ada tempat orang memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Kok bisa kepahitan? Nggak mau gereja lagi. Ternyata banyak hamba Tuhan yang meres duitnya, pakai duitnya dengan segala macam cara. Banyak orang-orang kaya juga diperlakukan seperti itu. Sehingga sinis sekarang. Sekarang ada sinis di dalam lingkungan gereja ini. Ketika hamba Tuhan mulai ngomong tentang uang, mereka sinis. Kenapa? Ngelihat kelakuannya hamba Tuhan yang selama ini dilihatnya, itu nggak benar. Padahal nggak semua hamba Tuhan nggak benar. Banyak hamba Tuhan yang benar. Jadi semuanya dipukul rata. Kalau ngomong tentang duit, sudah semuanya langsung sinis dan negatif. Kalau kita memang ingin diberkati, memang kita harus nabur. Dan nabur tidak harus di gereja kok. Kamu bisa nabur di tempat dimanapun Tuhan gerakkan. Bisa nabur ke yatim piatu, ke tetanggamu, ke orang miskin di sekitarmu, ke anak gelandangan. Bisa nabur di mana saja. Dan kamu bisa digerakkan nabur kepada hamba Tuhan di mana kau diberkati. Ya terserah, bisa nabur di mana saja. Kamu terima pengajaran yang bagus, kamu bisa berbagi berkat dengan yang ngajarin kamu kebenaran firman Tuhan juga nggak masalah. Kamu nabur di mana Tuhan gerakkan. Harusnya gereja ngajarin kemurnian hati. Tapi bagaimana ngajarin kemurnian hati kalau yang ngajar ini nggak memiliki kemurnian hati? Isinya kepalsuan dan keserakahan. Ya pasti transfer ke jemaatnya, kepalsuan dan keserakahan. Saya melihat dengan banyak teori, banyak macam cara, bahkan banyak tipu muslihat, tipu daya. Hanya bikin gereja hanya untuk mendapatkan keuntungan. Karena dilihat gereja sekarang duitnya menghasilkan keuntungan. Pakai satu ayat bisa kasih persembahan yang gede-gede. Padahal ngasih persembahannya sih nggak salah. Motivasi ngajarnya yang salah itu loh yang bisa ngawur. Jemaat nabur, kok nabur tetap diberkatin Tuhan. Tapi saya berdoa untuk hamba Tuhan ini meski memiliki kemurnian hati, jangan penuhi dengan perutmu sendiri itu. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, oh jelas. Orang yang ingin kaya itu bisa menghalalkan segala macam cara. Pakai cara apapun juga supaya kaya. Bisa pakai firman Tuhan, bisa pakai pelayanan, bisa pakai macam-macam pokoknya. Yang lebih parah lagi kalau jadi hamba Tuhan pingin kaya. Kamu mendingan jual ayam geprek. Jauh lebih terhormat. Kalau kamu jadi hamba Tuhan pingin kaya dan kamu pakai tipu daya jemaat, ngancem jemaat pakai ayat firman Tuhan untuk memberikan persembahan dengan terpaksa padahal jemaatmu sedang susah, kamu nggak mau tahu, penting harus nabur, padahal ada kepentingan di dalamnya. Wah, itu jahat di mata Tuhan. Harusnya gereja memperhatikan, kalau gereja terima persembahan, harusnya uang itu dipakai untuk membiayain, mendonasikan sebagian duitnya untuk memberi makan jemaat yang susah, bukan untuk ini dan itu. Untuk pelayanan diakonia itu harusnya persembahan. Tapi hari ini kan banyak persembahan dipakai untuk terserah mereka lah. Yang penting kita memiliki kemurnian hati. Tapi saya harus sampaikan ini. Kalau hamba Tuhan ingin kaya, kok akan terjatuh dalam banyak pencobaan. Segala macam. Dan akhirnya jerat ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Orang yang ingin kaya, mau siapapun orangnya, pakai segala macam cara, akan jatuh ke dalam jerat berbagai nafsu dan yang hampa, ngejar segala macam cara, mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam
keruntuhan dan kebinasaan. Ternyata kaya itu boleh, harus kaya itu. Makanya harus perlu kerja, minta hikmat Tuhan. Yang masih pengangguran minta hikmat Tuhan. Bagaimana mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan usaha yang baik. Tuhan pasti kasih. Kita memang harus diberkatin. Anak Tuhan harus diberkatin dan harus menjadi kaya. Tapi jangan pingin kaya. Loh, kamu pingin kaya pakai segala macam cara. Ujungnya kan kena pencobaan nanti. Kita percaya kalau kita hidup kita benar, kita tanggung jawab, kita bekerja dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan baik, dengan tulus, dengan murni. Tuhan bisa berkati dari semua yang kita kerjakan. Bisa dilipat gandakan, bahkan kita dipromosi, bahkan diberkati luar biasa, dan akhirnya kita bisa menjadi kaya. Tapi kalau pingin kaya, jadi hamba Tuhan pingin kaya, jadi jemaat miskin pingin kaya, akhirnya jual narkoba, itu ya nggak benar. Pingin jadi pengusaha, ngelihat usahanya bangkrut, ngelihat gereja sekarang benar sekolah Alkitab, atau ikut pelajaran apapun tiba-tiba bikin gereja. Bikin gereja tujuannya untuk kaya, ya banyak yang kayak begitu. Saya itu terima konseling banyak sekali kalau orang ditipu pada hamba Tuhan, hanya diperas duitnya itu. Karena banyak hamba Tuhan juga yang sengaja bikin gerejanya tujuannya untuk cari duit, cari kekayaan, cari dana pensiun, bahkan mewariskan nanti gereja ke anak cucunya kok. Nah, kalau sampai didapatin seperti itu, ya nanti kamu sendiri akan berurusan dengan Tuhan. Ternyata di ayat yang ke-10 dikatakan gini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta uang. Uangnya itu nggak bersalah. Uang itu benda mati yang terbuat dari pohon, diolah, akhirnya jadi kertas, dicetak jadi uang. Uang itu benda mati. Tapi cinta uang itu loh, akhirnya menjerumuskan orang dan memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman karena memburu uang, karena cinta uang tadi diburu begitu rupa, akhirnya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lu bekerja itu boleh loh. Bekerja, dari pekerjaanmu Tuhan berkati, kau bisa menjadi kaya. Tapi kalau kamu pengen kaya, terus kamu mencintai uang, kamu memburu uang dengan segala macam hal yang menyimpang dan akhirnya menyiksa dirimu dengan berbagai duka, itu nggak benar. Nggak benar itu. Apalagi kalau mencintai uang, akhirnya melakukan hal menyimpang. Seperti saya bilang, narik uang jemaatnya hanya untuk kepuasan pribadinya, kebanggaan dirinya. Buat apa? Kalau kita ini disuruh bangun gereja, saya disuruh Tuhan bangun gereja, saya nggak minta uang loh sama siapapun. Saya doa jerit sama Tuhan. Saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya nggak pernah ngomong sama siapapun. Dan Tuhan berkatin saya loh. Saya tahu saya ini hamba Tuhan. Saya tahu saya ini hamba Tuhan yang gaji saya Tuhan. Saya nggak harus ngemis ke jemaat. Kita harus jaga kemurnian hati ini. Kalau hati ini nggak murni, kita akan terjerat begitu rupa dengan semua keinginan, kawan nafsu kita yang pingin duit. Hamba Tuhan kalau udah ngelihat duit, tuh matanya bisa berubah itu. Apalagi yang dulunya susah, tiba-tiba ngelihat duit bisa berubah itu. Bisa angkuh, sombong, motivasinya lain-lain. Lah kita ini melayani Tuhan, kita ini hamba. Kita miliknya Tuhan. Kita harus jaga kemurnian hati kita. Supaya yang kita omongkan, kita yang ajarkan ini, yang kita transferkan kepada orang yang dengar pengajaran kita itu kemurnian dan ketulusan hati. Bukan keserakahan dan ketamakan. Kita harus benar-benar melihat sampai ke kedalaman hati kita. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang benar-benar serakah dan tamak, bisa pakai cara apapun untuk mendapatkan keuntungan hanya sekedar untuk kepuasan hawa nafsu kita. Baik Ibu, makanya penting sekali jangan sampai kita ini hanya mengejar keuntungan kita dengan berbagai macam cara, padahal kita pakai ayat firman, kita bisa ngomong apapun juga dan ternyata ujungnya hanya untuk kepentingan kita. Itu kita mesti jagain hati kita. Jangan cari makan dengan meras orang. Jangan cari makan dengan pakai ayat, jual ayat. Alkitab ngomong kan, Allah itu akan memelihara kita. Burung di udara aja dipelihara, apalagi kita anak Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan. Kalau kita belum diberkati, ya kamu mesti tanya Tuhan, minta
hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya hidup kita benar-benar mengalami breakthrough dan terobosan. Jangan pakai mau kita sendiri dan untungnya kita hanya menjadi orang-orang yang serakah. Nipu sana, nipu sini, dan ujungnya menyesatkan. Saya percaya kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu pelihara loh. Tuhan itu pelihara. Tuhan itu jagain kita. Tuhan benar-benar lindungin, proteksi, dan jagain kita begitu rupa. Tuhan akan sampai hari ini tetap lihat kemurnian sampai kedalaman hati kita. Benar-benar untuk Tuhan apa enggak? Saya ini hamba Tuhan yang kerja. Saya bukan pengangguran. Saya kerja. Saya tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan sama saya. Dan dari sana Tuhan berkatin saya. Nah, Bapak Ibu juga sama. Jangan malas jadi jemaat Tuhan. Harus kerja. Pakai hikmatmu. Kalau bekerja jangan hanya pakai otot aja, pakai hikmat. Harus pinter. Engkau kalau ada beberapa orang yang bisa sekolah tinggi, sekolah sampai tinggi. Kalau sekolahmu waktu itu karena keterbatasan biaya atau apapun nggak sekolah, hanya lulusan SMP SMA, tetap belajar minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan berikan hikmat, tetap kerja, lakukan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan. Itu bekerja dan tanggung jawab, mengelola bisnis usaha atau apapun juga dengan baik. Tapi sisi lain hati kita juga mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu kok, kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan, kita akan berusaha memberikan yang terbaik sama Tuhan. Kadang nggak perlu dipaksa pun kita dengan sukarela memberi persembahan. Karena kita ini benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita tuh benar-benar tulus, nih loh Tuhan, aku udah diberkatin, aku mau kembalikan persembahan ini. Bisa memberkatin siapapun juga loh Bapak Ibu. Tapi kalau ada hamba Tuhan maksa kamu, minta uangmu, deketin kamu, dengan iming-iming jabatan, pelayanan, berkat, doa, nubuatan, padahal hanya ambil uangmu. Jauh lebih baik kamu meski benar-benar datang kepada Tuhan. Kalau ada orang hanya tujuannya deketin kamu tentang uang, jauhin. Dia nggak peduli dengan hatimu, dia nggak peduli dengan hidupmu, dia nggak peduli dengan apapun yang kamu lakukan, tapi dia peduli dengan persembahanmu. Itu yang jahat di mata Tuhan. Saya bersyukur ada pandemi ini memurnikan. Anak-anak Tuhan benar-benar dimurnikan. Benar-benar yang tidak murni dihabisin semua. Akan terlihat benar-benar nih hamba Tuhan yang murni apa enggak. Ini saya berdoa, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan dahulu. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan dahulu, dan saya percaya gereja akan mengalami pemurnian. Terutama saya ini sebagai hamba Tuhan yang harus dimurnikan dulu. Gerejanya harus dimurnikan, benar-benar harus dimurnikan. Kalau gereja murni, hamba Tuhan murni, pasti akan melahirkan jemaat yang murni. Kalau hamba Tuhan itu benar-benar murni, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, bukannya mengejar kekayaan, ngejar aset, untuk beli aset, untuk kepuasan nafsunya, untuk membeli barang-barang mewah, dan lain sebagainya, pasti akan melahirkan jemaat-jemaat yang murni, yang tulus. Tapi kalau nggak murni, hamba Tuhan tersebut pasti ngejar uang, dengan dalih, pakai ayat apapun hanya untuk duit, dan duit. Bapak Ibu, meski peka, meski dengar suara Tuhan yang tepat, jangan mau ditipu daya. Hidup untuk mencintai Tuhan, bukan untuk diperbudak. Pelayanan di gerejanya memperbudak, padahal tujuannya untuk uang. Gereja yang benar membuat jemaatnya bertumbuh, ngerti panggilan Tuhan, semakin dewasa, memiliki otoritas dan kuasa, berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu gereja yang benar, bukan meresin uang jemaat. Kalau sudah diperesin uang jemaat, pasti duit tujuannya. Tapi kalau dikit-dikit ngomong tentang khotbahnya tentang persembahan melulu, harus bayar ini, harus itu, supaya nabur, diberkati. Dicek dulu nih, bener nggak, murni nggak? Jangan-jangan ini pendeta yang butuh duit. Karena apa? Hari ini memang kita harus nabur, tapi tidak harus nabur dengan keterpaksaan, dengan emosi. Kalau saya ini butuh sesuatu, kalau hati saya nggak murni, saya bisa khotbah dengan segala macam cara, padahal hanya untuk kepentingan saya loh. Apalagi saya mau bangun gereja, saya harus butuh ini, butuh itu. Siapa yang menabur? Waduh, motivasimu kamu khotbah di mana-mana ngomongin tentang duit nanti. Gak murni nanti. Itu yang saya jagain, hati saya. Supaya tetap didapatin murni di hadapan Tuhan. Ini kalau gak murni, ini bahaya ini. Hati kita ini kalau gak murni, dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginannya akan nyeret begitu rupa, dan akhirnya kita disesatkan. Bapak Ibu juga sama. Jaga kemurnian hatimu. Jangan jadi orang Kristen yang tamak, serakah. Dan harus belajar berbagi. Kamu bisa nabur di mana saja kok. Beri makan orang miskin. Bagi berkat sama mereka. Karena barang siapa menabur, dia akan menuai.
Kalau kamu ingin diberkati, ya prinsipnya menabur. Menabur kan gak harus di gereja, di mana apa saja Bapak Ibu diberkati. Terutama urusin orang tuamu dulu itu loh. Orang tuamu diberesin dulu. Buat apa kasih persembahan gede-gede ke gereja? Tapi orang tua terlantar keleleran, makan susah, utangnya banyak, menderita. Tapi rajin kamu pelayanan, rajin kamu kasih persembahan ke gereja gede-gede supaya dilihat gembalamu. Nggak ada guna. Beresin keluargamu. Kalau kamu bisa beresin keluargamu, cukupin kebutuhan keluargamu, orang tuamu layani dengan baik, baru kamu bisa kasih persembahan. Dan memang harus kasih persembahan itu. Beri makan orang miskin, beri makan yatim piatu janda-janda. Kalau perlu kamu juga berkatin gerejamu. Itu juga perlu. Amin. Di mana engkau dapat makanan firman, kamu bisa berbagi berkat sama pengajarmu, sama siapapun. Saya ngomong begini, saya nggak minta persembahanmu ya. Saya cukup, more than enough, lebih dari cukup saya diberkati Tuhan. Bahkan saya bisa berbagi berkat sama orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan ini nggak enak nih. Ini banyak orang bertanya-tanya tentang persembahan karena banyak gereja sekarang lagi berlomba-lomba karena pandemi COVID ini jemaatnya kurang, persembahannya kurang, terus bayar maintenance-nya kurang, makanya jemaatnya dikejar-kejar untuk kasih persembahan. Kalau sudah dikejar-kejar kasih persembahan, setor buah sulung, setor persepuluhan, setor diakonia, setor lumbung Yusuf, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu tuh apa nama persembahannya. Hati-hati, pasti gembalamu atau pendetamu butuh duit. Makanya dia pakai ayat apapun untuk memenuhi pembayarannya dengan uang persembahanmu. Kalau kamu tergerak, ya nabur. Tapi kalau kamu terpaksa nggak tergerak, nggak usah nabur. Nanti sia-sia benihmu. Kerdil nanti nggak bertumbuh. Tapi kalau kamu mau menabur dengan sukacita, okay. Tapi kalau kamu udah kesel, ngerutu, ngomel terus, udah nggak usah nabur. Percuma. Taburanmu nggak akan berbuah. Amin. Nabur itu dengan pengertian. Memberi persembahan itu dengan pengertian. Dengan kebenaran. Bukan maumu sendiri. Bukan karena emosi dipaksa-paksa. Buat apa dipaksa-paksa? Nggak ada gunanya. Oh, kita mencintai Tuhan, belajar memberikan yang terbaik kok. Amin. Banyak hamba Tuhan terjebak dengan persembahan dan uang. Akhirnya nyeret mereka memiliki motivasi-motivasi jahat. Mengerikan sekali. Bisa uang persembahan dikorupsi, diselewengkan, dipakai untuk kepentingannya. Bahkan bikin gereja gede nanti diwariskan ke keluarganya. Bikin bangun gedung buat dari kumpulin uang jemaat. Nanti bangun gedung atas nama sertifikatnya siapa kan nggak jelas. Jemaat yang penting kan gereja aja. Ya memang nanti urusannya pendeta. Memang urusan pendeta itu. Makanya sebagai hamba Tuhannya juga harus belajar nih. Tanggung jawab nih. Suatu hari kalau kita ini benar-benar nggak tanggung jawab, kita akan ditolak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan lakukan sia-sia. Karena ternyata kita hidup dalam kedagingan. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hidupmu diberkatin Tuhan. Amin. Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini akan membukakan hatimu. Kamu harus belajar menabur di tempat yang tepat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jagai hatimu. Jangan jadi orang yang tamak dan serakah. Jangan jadi orang juga kikir pelit, tapi menjadi orang yang murah hati. Kamu nabur, kamu akan tuai. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah Yesus. Biar firman ini menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa, berikan pengertian yang benar tentang hati kami untuk mengelola uang dengan baik. Supaya kami tidak menjadi orang yang tamak dan serakah. Tetap memiliki kemurnian hati. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.